Selamat datang di channel YouTube-nya Agustina Fauji. Kali ini saya ingin membagikan satu resep adonan untuk 3 macam roti plus bonus donat. Selamat menyaksikan ya. Langsung saja di sini saya siapkan bahan beserta resep untuk pembuatan adonan rotinya. Beserta di awal video kali ini saya menyelipkan resep bahan dan cara pembuatan untuk isian roti goreng. Pertama-tama di sini saya masukkan 2 sendok makan minyak goreng, kemudian saya tumis bawang merah, bawang putih yang sudah di blender sampai tercium wangi. Setelah tercium wangi, saya masukkan lagi potongan wortel dan potongan kentangnya. Saya aduk sebentar. Kemudian di sini saya tambahkan air sebanyak 250 ml. Terserah ya, teman-teman mau ditambahkan air mantah atau air matang. Kalau di sini saya menambahkan air yang sudah matang atau air yang masak. Kemudian diaduk sebentar. Setelah itu saya campurkan gula pasir. Untuk keterangan resep ada di awal tadi ya. Terus saya tambahkan lagi di sini kaldu jamur untuk penyedapnya. Diaduk, kita tunggu sampai airnya agak menyusut. Baru nanti setelah airnya menyusut kita masukkan seperti royco. Kenapa tidak dimasukkan di awal? Nah, di sini kan saya memasukkan kurang lebih 1 sendok teh royco sapi. Saya masukkan. Kenapa saya tidak memasukkan atau mencampurkan royco pada saat di awal? Karena itu airnya kan masih ada ya teman-teman, takutnya nanti keasinan. Dan di sini saya menambahkan lagi daun bawang secukupnya aja ya. Setelah itu diaduk sampai benar-benar airnya kering, jangan sampai berair ya. Setelah video cara pembuatan isian untuk roti goreng ini, di sini saya menyelipkan juga topping untuk roti abon, roti gulung abon. Di sini ada cabai merah besar, cabai hijau besar, biji wijen. Langsung saja di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan adonan rotinya. Pertama-tama dimasukkan dulu terigu protein tinggi, terserah mau merek apa aja. Saya menggunakan Cakra. Kemudian di sini saya campurkan gula pasir, ragi instan. Saya campurkan di sini bread improper. Terus juga saya di sini menambahkan ibis blue. Setelah bahan kering dimasukkan, saya aduk sebentar saja dengan kecepatan rendah agar bahan keringnya itu teraduk. Setelah teraduk tercampur rata, di sini saya memasukkan campuran santan dan susu UHT yang dingin ya teman-teman. Tidak menggunakan air hangat atau susu hangat. Saya menggunakannya yang dingin yang baru saya keluarkan dari kulkas. Setelah dicampurkan susu UHT dan santan, kemudian saya menambahkan 1 biji telur yang ukuran sedang aja ya. Kemudian di sini saya mixer sampai setengah kalis, sambil dibantu juga ya teman-teman dengan spatula. Kemudian setelah setengah kalis, di sini saya memasukkan margarin dan garam. Kalau teman-teman sudah biasa bikin roti atau donat, pasti ya ragi, maksudnya garam dan margarinnya itu dimasukkan setelah kalis. Karena kalau dimasukkan di awal, takutnya garam itu merusak cara kerja raginya. Jadi nanti adonan nggak mengembang. Jadi kita masukkan setelah setengah kalis atau bahan pertama tadi tercampur rata, baru dimasukkan margarin sama garamnya. Kemudian kita mixer sampai adonan itu tidak ada lengket lagi di mangkok atau sampai kalis. Sesambil dibantu diaduk menggunakan spatula
atau teman-teman bisa diistirahatkan sebentar mixernya, kemudian dimixer lagi untuk mencegah mixer cepat panas. Nah, di sini sudah terlihat ya, adonan sudah mulai kalis, yaitu sudah tidak ada lagi adonan yang menempel di mangkok mixernya. Untuk menggunakan hand mixer atau stand mixer ini, teman-teman memerlukan waktu kurang lebih 15-25 menit tergantung mixer masing-masing. Setelah itu, setelah sudah di mixer, kemudian di sini saya lanjutkan menguleni menggunakan tangan dengan dikasih taburan terigu, tepung cakra kembar, terserah mau terigu segitiga atau yang cakra protein tinggi. Kemudian di sini saya mengulen dengan tangan sebentar, terus dibanting-banting. Mengulen dengan tangan yaitu caranya seperti kita mencuci baju atau pakaian ya teman-teman. Kemudian dibanting-banting lagi. Sebenarnya kalau teman-teman setelah di mixer tidak mau diuleni lagi dengan tangan juga nggak masalah ya. Kemudian di sini saya bentuk bulat. Saya rapikan dulu ya teman-teman. Kayaknya ini kurang mulus ya. Kita bikin mulus aja biar nanti pada saat mengembangnya itu bagus. Teman-teman bisa dilihat ya, di sini saya tepuk-tepuk, terus saya pijit-pijit adonannya. Kemudian di sini saya gulung sampai terlihat mulus. Gak mulus-mulus banget sih. Nah, di sini mangkoknya itu yang buat ngediamkan adonan atau proofing adonan itu saya kasih dulu minyak agar lembab ya teman-teman, tidak kering. Yang membedakan teknik proofing saya dengan adonan roti lainnya yaitu saya memproofing adonan ini selama 10 jam, dan saya untuk pengerjaannya ini malam hari biar besok pagi bisa kita proses pembuatannya. Di sini saya menutup dengan plastik. Terserah ya teman-teman mau ditutup dengan plastik atau dengan kain, tapi saya menyarankan tutupnya dengan plastik aja. Nanti ini mengembangnya akan tinggi banget melebihi dari mangkoknya. Jadi lebih baik ditutup dengan plastik, kita diamkan selama 1 malam atau kurang lebih 10 jam. Di sini saya kasih waktu, kasih tanda ya, kurang lebih jam 21:56 atau anggap aja jam 10 ya. Setelah keesokan harinya saya lihat kurang lebih pada jam 6 pagi itu ternyata adonannya mengembang sampai melebihi mangkoknya. Kemudian saya kempeskan sebentar, saya diamkan lagi sampai mencapai waktu proofingnya kurang lebih 10 jam. Nah, setelah itu langsung saja saya taburi tepung di atas meja, atau nanti teman-teman bisa taburi dulu tepung di atas tempat teman-teman untuk mengerjakan adonannya ini yang mau dibentuk jadi roti ataupun donat. Terlihat kan teman-teman mengembang banget, tapi di sini saya kempeskan ya. Saya buang dulu angin atau gas yang ada di dalam adonan tersebut. Ini adonannya tidak basi ya teman-teman, walau kita diamkan kurang lebih 10 jam. Kemudian saya uleni sebentar. Kenapa harus kita taburi tepung itu agar tidak lengket? Nah, di sini teman-teman terlihat ya, adonan itu kalau ditarik udah sobek ya, karena itu tadi kita proofingnya selama 10 jam. Tapi teman-teman jangan takut ya, adonan itu nggak kalis, ini pasti kalis dan lembut banget, makanya jangan di skip videonya. Nah, di sini saya timbang lagi, untuk totalannya kurang lebih sebanyak 700 gram.
pertama-tama di sini saya potong di ukuran, saya potong dan saya timbang di ukuran kurang lebih 20 sampai 22 gram. Ini untuk adonan maksudnya ini untuk pembuatan roti goreng, donat. Jadi saya timbang sebanyak 22 gram. 20 sampai 22 gram. Langsung saja di sini saya bentuk bulat-bulat. Ini untuk adonan roti goreng dan donat ya. Di sini untuk satu resep adonan ini saya menggunakannya atau memakainya itu untuk beberapa macam roti donat. Nanti teman-teman lihat aja ya hasil jadinya, bisa jadi berapa macam untuk satu adonan ini. Kalau ada kekurangannya teman-teman boleh di komen di bawah ya, apa aja yang kekurangannya. Dan saya juga minta maaf di sini videonya agak lumayan lama karena memang prosesnya juga lama. Tetapi proses yang lama ini dia tidak akan mengecewakan hasilnya loh teman-teman, makanya jangan di skip. Setelah itu, setelah selesai saya membentuk adonan untuk roti goreng dan donat, saya timbang lagi di sini sebanyak 150 gram itu untuk pembuatan roti gulung abon. Kita roll sebentar, diratakan ya teman-teman, menyesuaikan ukuran loyang yang teman-teman pakai itu ukuran berapa. Kalau di sini saya salah menggunakan loyang teman-teman, saya membeli loyangnya yang tingginya kurang lebih 1,5 cm, harusnya itu tingginya minimal 4 cm. Saya salah beli loyang, jadi harap dimaklum ya teman-teman. Nanti saya akan praktekkan lagi untuk pembuatan roti abonnya di loyang yang berukuran ketinggian 4 cm. Nah di sini kan saya menggunakan loyang 18 x 18 dikali 1,5 cm. Kemudian saya kasih loyangnya dengan menggunakan kertas roti atau baking paper. Kemudian tata adonan menyesuaikan loyang, dirapikan. Setelah sudah ditata adonan, kemudian ditusuk-tusuk menggunakan garpu. Ini khusus untuk adonan roti gulung aja ya, yang ditusuk-tusuk menggunakan garpu. Di sini sisanya saya membuat roti manis dengan isian keju sama isian coklat. Untuk loyang roti manisnya itu saya olesin dulu menggunakan margarin agar tidak lengket. Nah, di sini saya menggunakan keju dan coklat untuk isiannya. Lumayan kan, satu resep bisa jadi beberapa macam roti. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, karena di sini saya juga masih belajar juga ya. Nah, di sini saya masukkan isian coklat. Terus saya rounding dan dimasukkan lagi ke tuangan roti manisnya. Lanjut lagi menghabiskan isian coklat dan kejunya. Setelah itu didiamkan untuk beberapa menit. Kemudian saya ambil lagi adonan yang pertama kali saya bentuk tadi, itu untuk
untuk pembuatan roti goreng yang saya kasih isian kentang dan wortel. Oh iya, lupa teman-teman kasih tahu di awal, untuk roti goreng ini sebelum digoreng itu kita menggunakan tepung roti atau tepung panir. Nanti teman saksikan aja ya di videonya ya, jangan di skip. Dan di video kali ini untuk pembuatan roti yang beberapa macam ini itu ada 2 episode teman-teman, kayak film aja ya, ada episodenya. Ini yang pertama ya, ini yang bagian pertama. Saya membuat roti goreng ini sebanyak 10 biji. Kalau teman-teman isiannya mau diganti juga dengan ayam itu lebih enak. Nanti saya insya Allah akan praktek lagi yang isiannya itu ayam. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, komentar kalau seandainya ada yang ditanyakan atau seandainya ada kekurangan, boleh banget teman-teman berikan saran dan masukannya buat saya. Dan ini nanti kita bersambung di bagian 2 ya teman-teman. Ini bagian 1 dulu. Terima kasih yang sudah menonton.